Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Srigawan Duta Pertiwi, absen 30 dari kelas 10 IPA 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Pontianak. Kerajaan Pontianak didirikan oleh Syarif Idrus Abdurrahman Al-Idrus atau Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Kerajaan ini berdiri pada 23 Oktober 1771. Kondisi geografis Kerajaan Pontianak terletak pada persimpangan antara Sungai Landa, Sungai Kapuas Kecil, Sungai Kapuas Besar di Kalimantan Barat. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan yang menopang kehidupan ekonomi di Kerajaan Pontianak. Kegiatan perdagangan berkembang pesat karena letak Pontianak yang berada di persimpangan tiga sungai. Komoditas utama dari perdagangan ini adalah garam, berlian, emas, lilin, rotan, tekawang, karet, tepung sagu, gambir, pinang, sarang burung, kopra, lada, dan kelapa. Pontianak memiliki hubungan dagang yang luas. Selain dengan VOC, pedagang Pontianak melakukan hubungan dagang dengan pedagang dari berbagai daerah. Kerajaan Pontianak kemudian menerapkan pajak bagi pedagang dari luar daerah yang berdagang di Pontianak. Tidak sedikit dari para pedagang yang kemudian bermukim di Pontianak. Mereka mendirikan perkampungan untuk bermukim sehingga nama-nama perkampungan lebih menunjukkan ciri ras dan etnis. Kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat Pontianak dikelompokkan secara sosial berdasarkan identitas kesukuan, agama, dan ras. Pengelompokan berdasarkan suku yaitu yang pertama, komunitas suku Dayak yang tinggal di daerah pedalaman. Komunitas ini dikenal tertutup, lebih mengutamakan kesamaan dan kesatuan sosio-kultural. Yang kedua, komunitas Melayu, Bugis, dan Arab yang dikenal sebagai penganut Islam terbesar di daerah ini yang lebih menekankan aspek sosio-historis sebagai kelas penguasa. Ketiga, imigran Cina yang tinggal di daerah pesisir yang dikenal sebagai satu kesatuan sosioekonomi. Hasil budaya dari kerajaan ini adalah tradisi saparan atau makan dalam kebersamaan. Kata saparan sudah asing terdengar di telinga masyarakat Kalibar atau Kalimantan Barat. Padahal saat ini adalah sebuah jamuan makan yang melibatkan banyak orang yang duduk di dalam satu barisan, saling berhadapan, dan duduk satu kebersamaan. Masa kini tradisi tersebut telah berganti menjadi sebuah tren baru, yaitu prasmanan, di mana sulit untuk mempertemukan sekelompok atau masyarakat dalam satu majelis, saling berbagi rasa tanpa swasangka, saling berhadapan sembari menikmati hidangan makanan di hadapannya. Hasil dari budaya di Kerajaan Pontianak yaitu pantun, mantra, syair, dan jepin lembut. Keadaan politik di Kerajaan Pontianak ini adalah kesultanan. Kesultanan ini berlangsung selama hampir 2 abad, yaitu sejak tahun 1771 hingga tahun 1950. Selama kesultanan ini masih eksis, terdapat 8 sultan yang pernah berkuasa. Ketika kesultanan ini berakhir pada tahun 1950, yaitu seiring dengan bergabungnya banyak daerah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, maka sistem pemerintahan juga berubah menjadi pemerintahan Kota Pontianak. Pada tahun 1943 hingga 1945, pejuang-pejuang di Kalimantan Barat ikut berjuang melawan kolonialisme Jepang di Indonesia, sebagai yang dilakukan pejuang-pejuang di Jawa dan Sumatera. Puncaknya, pada tanggal 16 Oktober 1943 terjadi pertemuan rahasia di Gedung Medan Sepakat Pontianak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai golongan. Mereka bersepakat untuk merebutkan kekuasaan dari pemerintah kolonial Jepang dan mendirikan negeri rakyat Kalimantan Barat dengan lengkap 18 menterinya. Sekian video penjelasan tentang Kerajaan Pontianak dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi.